Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat sehat dan karunia-Nya kita bisa menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan bisnis. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita semua dapat berkumpul di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Robi Fauji SEMM, dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis, dan yang saya banggakan teman-teman dari kelompok 9 manajemen 19C. Baiklah, di sini kelompok 9 dari kelas manajemen 19C akan menjelaskan mengenai pengembangan bisnis UMKM Kerupuk Rajungan Sarimina, Desa Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Yang pertama mengenai UMKM, produksi dan bahan-bahan produksi akan dijelaskan oleh Saudari Silparna Herman. Yang kedua tentang pengemasan dan promosi akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Naufal Ridho. Yang ketiga mengenai keuangan, pengembangan, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Rini Muamalah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Herman dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan bisnis. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang UKM Kerupuk Rajungan Sarimina. Kerupuk Rajungan Sarimina terletak di Kecamatan Cilamaya Kulon. Kuliner khas Karawang ini masih menggunakan sistem tradisional, baik dalam produksinya maupun penjualannya. Untuk bahan produksinya ada telur rajungan dan tepung tapioka, dan dilengkapi dengan penyedap rasa. Jika ingin rasa balado, maka akan diberikan bumbu balado sebagai bahan tambahannya. Yang ketiga ada produksi kerupuk rajungan. Produksi kerupuk rajungan itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pembuatan adonan, yaitu telur rajungan dicampurkan dengan tepung tapioka, kemudian ditambahkan penyedap rasa dan ditambahkan sedikit air. Yang kedua ada pengirisan dan pengeringan. Setelah adonan didinginkan, selanjutnya adalah pengirisan adonan sesuai ukurannya. Setelah itu adonan akan dijemur atau dikeringkan. Untuk yang ketiga ada pemberian bumbu. Selanjutnya kerupuk yang sudah kering akan diberikan bumbu dengan rasa ditabur sesuai dengan rasa yang tersedia, seperti balado, barbecue, jagung bakar, dan lain-lain. Yang keempat ada pembungkusan adonan. Setelah adonan selesai, kemudian adonan dimasukkan ke dalam plastik dan diikat seperti lontong. Yang terakhir ada pembungkusan dan pendinginan. Setelah pembungkusan adonan, kemudian adonan dibungkus kurang lebih 30 menit. Selanjutnya dilakukan pendinginnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ridho. Saya akan menjelaskan mengenai pengemasan dan promosi serta penjualan. Yang pertama, pengemasan. Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan produksi sebelumnya, kemudian kerupuk akan dikemas menggunakan kemasan plastik yang diberi logo atau merek. Kemudian kerupuk rajungan Sarimina ini tersedia dalam bentuk kemasan yang sudah matang atau yang mentah yang bisa digoreng sendiri oleh konsumen di rumah masing-masing. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang dilakukan adalah di mana konsumen jika membeli 4 kemasan mendapat gratis 1 kemasan atau buy 4 get 1.
Tetapi promosi ini hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan toko oleh-oleh Karawang dan warung-warung kecil di sekitar wilayah Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, dan Banyusari. Mungkin lebih luasnya lagi Kabupaten Karawang, di mana pemilik toko menitipkan kerupuk ini sebagai oleh-oleh khas kota Karawang, khususnya dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan usaha kerupuk Rajungan Sarimina. Usaha kerupuk ini bermula dengan modal 500.000, kemudian dibantu oleh pemerintah Kota Karawang. Nah, sekarang usaha ini sudah mendapatkan omset sebulan 30-40 juta. Jadi di mana seharinya itu mereka bisa menghasilkan 1 juta rupiah, karena minimal mereka sehari itu menjual 100 pieces. Nah, satu piecesnya itu harganya 10.000, ukuran 125 gram. Jadi jika sebulan omset mereka akan mendapatkan 30 atau 40 juta, sekitar segitu. Kemudian ada pengembangan bisnis. Kenapa sih bisnis kerupuk ini bisa berkembang? Yang pertama, mereka memiliki keunikan produk. Makanan ini merupakan makanan ciri khas kota Karawang. Dan juga pembuatannya itu masih tradisional. Dan uniknya itu kan bahan bakunya itu dari kepiting Rajungan ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada lokasi. Lokasi pabrik mereka itu berdekatan dengan pantai. Jadi si nelayan itu bisa mendapatkan kepiting Rajungan dan kemudian bisa menjualnya ke pabrik kerupuk Rajungan Sarimina ini. Nah, kemudian target pasar. Mereka itu menargetkannya itu ke semua kalangan gitu. Jadi semua kalangan dan semua usia bisa membeli dan menikmati produk kerupuk Rajungan Sarimina ini. Jadi kesimpulannya adalah bisnis kerupuk Rajungan Sarimina ini layak untuk dijalankan karena mereka juga sudah memiliki surat izin usaha. Dan juga kan makanan mereka itu makanan ciri khas kota Karawang. Jadi usaha ini didukung oleh pemerintah kota Karawang. Belum lagi mereka sudah bersertifikat halal MUI. Dan juga omset yang mereka capai itu sudah tinggi. Jadi layak untuk dijalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan mengenai pengembangan bisnis UMKM kerupuk Rajungan Sarimina, Desa Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua mengenai UMKM yang berada di sekitar kita. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.